Pemirsa, Iran merilis foto guru yang tewas di tragedi Minab, Iran akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Serangan pada 28 Februari lalu juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah. Iran merilis 26 foto guru yang tewas akibat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel di Minab pada 28 Februari lalu. Pada serangan itu, tak hanya menewaskan guru, namun juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah dasar. Namun Amerika Serikat membantah tuduhan Iran atas serangan yang dilancarkan ke sekolahan menggunakan rudal, Tomahawk hingga ratusan anak tewas. Sampai saat ini, kasus serangan yang diduga didalangi Amerika Serikat dan Israel tak ada kejelasan. Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan terus menyerang sejumlah titik di Gaza, Palestina. Tentara Israel menyerang permukiman warga di Gaza, Palestina. Mereka mengebom rumah-rumah hingga terbakar. Sebelumnya tentara Israel disebut telah memperingatkan warga untuk keluar dari rumah. Sejumlah korban dilaporkan terluka dan belum ada informasi mengenai jumlah korban tewas. Sementara itu, situasi di kota Hebron, tepi barat Palestina memanas setelah tentara Israel memperketat penjagaan. Tentara Israel menenteng senjata, menguasai wilayah di mana ratusan pemukim Yahudi tinggal bersama ribuan warga Palestina. Sebelumnya, tentara Israel menembak mati remaja Palestina dan membuat ketegangan di sana semakin meningkat. Pemirsa, pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel yang ingin menduduki wilayah Lebanon Selatan. Serangan rudal dan mortir diluncurkan ke sejumlah wilayah. Rudal Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, tepatnya di wilayah Ramia. Bom mortir pejuang Hizbullah juga terus menghujani pasukan militer Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan. Di mana pada serangan ini, Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan milik Zionis Israel. Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir kepada Zionis Israel di sisi pertahanan lainnya. Selain itu, drone milik pejuang Hizbullah tampak menyerang tank Merkava milik Israel. Ya, Anda masih menyaksikan Sido Malam, pemirsa. 8 terowongan bawah tanah diduga milik Hamas dihancurkan oleh Zionis Israel. Pasukan Zionis Israel menghancurkan 8 terowongan bawah tanah yang diduga milik pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Penghancuran terowongan ini untuk mempersempit gerak pejuang Hamas di Gaza yang gencar melakukan perlawanan terhadap penjajah Israel. Sejak perjanjian gencatan senjata pada Oktober 2025 lalu, pasukan teroris Israel telah berulang kali melanggar dan menyerang warga sipil Palestina hingga menyebabkan ribuan orang syahid. Terungkap pengakuan joki SNBT UTBK mendapatkan bayaran ratusan juta rupiah. Para klien joki adalah calon mahasiswa yang ingin masuk Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi negeri.
Iya, bisnis 50-an. 150. Ini fakultas apa aja? Kedokteran semua. Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur terus mengembangkan kasus sindikat perjokian ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT. Kamu idenya dari mana awalnya itu? Lebih bagus, ceritakan saja. Kalau enggak pun kita gali semua. Berapa kali kamu jokin? Dari 2023 itu 6 kali. 6 kali lulus semua. Kamu yang bikin format ini? Iya, saya yang Bandung edit. KTP maupun pesan. Pengakuan tersangka kepada polisi, mayoritas klien yang menggunakan jasanya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri dengan fakultas kedokteran. Biayanya pun fantastis, kisaran 500 hingga 700 juta rupiah. Bagi joki yang meloloskan ke fakultas kedokteran, mereka mendapatkan imbalan 75 juta rupiah. Atau tersangka utama itu menerima pemberi order atau menerima klien lah istilahnya seperti itu sebanyak kurang lebih 150. Tetapi sampai dengan hari ini kita terus lakukan pendalaman dan sampai dengan saat ini sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah kita dapatkan dan kita akan terus dalami. 14 tersangka yang diamankan memiliki profesi yang berbeda, mulai dari mahasiswa, dokter, pengusaha laundry dan ahli desain atau pembuat identitas palsu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Petugas menggagalkan penyelundupan satwa asal Thailand di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Satwa tersebut ternyata disembunyikan pelaku dalam kaos kaki dan legging yang dikenakan. Badan Karantina Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa hidup di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seorang warga negara Indonesia berinisial HA yang baru tiba dari Thailand melalui Terminal 2 diamankan petugas karantina setelah diduga membawa satwa hidup tanpa dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 3 ekor marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor bearded dragon, serta 1 ekor kadal Euromestic. Satwa-satwa tersebut disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang digunakan pelaku saat tiba di Indonesia. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima petugas. Pengawasan lalu lintas hewan akan terus diperketat untuk mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal. Kita bersama-sama melakukan penegahan terhadap adanya dugaan pemasukan ilegal beberapa satwa. Nah, satwa ini memang kita dalam sistem karantina, tadi saya bilang lalu lintas itu biasa-biasa saja, boleh semuanya. Tapi memang harus dijamin kesehatannya. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan karantina dalam membawa hewan dan tumbuhan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Spekta Jakarta. Kegiatan yang digelar mulai Sabtu kemarin mengusung gerakan deklarasi pilah sampah untuk kebersihan kota. Dan pedestrian Plaza Festival di Rasuna Said, Jakarta Selatan menjadi pusat kegiatan deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta. Deklarasi gerakan pilah sampah menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mendorong masyarakat memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Selain menjadi lokasi deklarasi, kawasan Rasuna Said juga akan dicanangkan sebagai titik baru Car Free Day di Jakarta. Car Free Day akan berlangsung mulai pukul 5.30 hingga 10 pagi. Masyarakat yang akan datang ke lokasi diimbau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Ya pemirsa, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan resmi dimulai. Warga menyambut antusias dengan memadati kawasan Kuningan. Tempat aktivitas warga Jakarta di Minggu pagi kini bertambah luas. Setelah Jalan Sudirman Tamrin, pemerintah Provinsi Jakarta kini memberlakukan Hari Bebas Kendaraan di sepanjang kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Warga menyambut antusias dengan berolahraga atau sekedar berekreasi di akhir pekan. Kawasan Kuningan dinilai potensial untuk Hari Bebas Kendaraan karena dinilai lebih dekat dengan permukiman warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan kegiatan Car Free Day di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan akan diberlakukan secara rutin pada 1 Juni 2026.